kembali lagi di episode terbaru Bingkai Suara by Bingkai Karya. Kali ini bareng aku Vio dan ya pastinya aku nanti nggak bakal sendiri nih karena aku sebenarnya di sini udah ditemenin sama salah satu musisi muda, cewek juga. Dan mumpung di sini barusan banget kemarin juga baru rilis single pertamanya. Dan aku nanti bakal ngajakin kamu buat ngobrol-ngobrol, kenalan, dan kenal lebih deket lah ya pokoknya sama narasumber kita kali ini. Dan daripada aku kebayangan ngomong nih, kita langsung aja sapa. Halo Tisha. Halo. Aduh, gimana nih Tisha kabarnya? Baik Kak. Kak apa kabar? Aku juga baik banget nih. BTW ini lagi di mana nih? Di kamar. Jadi kebetulan aku juga baru nyampe kamar dan ada spot bagus ya, ada sinar matahari biar Jelas, terang. jelas banget ya biar lebih estetik gitu. Dan Bener. ini lagi ada di Jakarta apa di mana nih, Tisha? Di Jakarta bener. Aku lagi di Jakarta. Jakarta. Wah, BTW aku mau ngucapin makasih udah ngeluangin waktu bisa ngobrol-ngobrol sama aku di Ya, aku Bingkai juga Karya thank you. ya. Thank you. Oke. Dan juga mau ngucapin congratulations Go Solo setelah 2 minggu dirilis di YouTube juga. Sekarang per hari ini udah ditonton hampir 3.000 kali di YouTube setelah 2 minggu Thank rilis. you. Congratulations ya. Thank you. Aduh, dan aku kayaknya nih kemarin banget nih ya. Tisha barusan ulang tahun ya? Happy Bener. birthday, Tisha. Bener. Gimana tuh rasanya disurprisein sama teman-teman pas Iya denger? loh. Aku tuh apa ya, kayak kemarin udah nggak expect sama sekali buat rayain kan. Emang beneran aku cuma ngajak kakak-kakak yang bisa aja dinner bareng. Terus kayak Mm-mm. rasanya lagi meeting gitu, emang nggak berencana rayain sama sekali. Terus tiba-tiba ternyata mereka udah rencanain gitu, kakak-kakak. Wah, Sama ibu aku udah rencanain. Wah, tiba-tiba rame, untung make up. itu siapa aja sih? Teman-teman, apa keluarga, apa siapa lo? Nah, itu beneran tim aku yang terlibat, yang bantu Mm-mm. aku sampai proses go solo sih. Kemarin itu juga ada kakak-kakak yang dance bareng aku, ada koreografer aku. Jadi lebih ke tim sih, tim. Oke. Kaget banget ya, padahal berarti tuh nggak tahu kalau ada surprise-surprisean atau emang ada rencana udahan sama Tisha. Enggak, aku sama sekali nggak tahu. Cuma aku udah aneh, kok nih biasa kakak-kakak udah ucapin happy birthday, kok enggak ya? Aku malah pikir, aku ada salah apa ya ngomong ya? Aku kok mereka marah gitu. Aku gitu Kak, sehari Oke, itu oke. sampai malam kan biasa dari pagi udah happy birthday gitu kan. Mm-mm, mm-mm, Sehari mm-mm. nggak ada sampai malam nggak ada. Oh ternyata mereka datang nggak jadi marah deh. Jadi kepikiran gitu ya, kayaknya aku ada salah ya kenapa Iya, biasanya pagi-pagi tuh kita kalau hari ulang tahun pasti ada aja yang ngucapin bener. kan. Oh, Tapi seneng dong pastinya. seneng lah, seneng Seneng, lah. seneng banget. Dan kayaknya 2022 ya, tahun lalu nih Tisha barusan duet sama Indra Aziz nggak sih, Kak Indra Aziz? Bener, bikin Iya kan? konten, bikin konten buat di Instagram. Nah, itu gimana bisa ceritanya bisa ketemu, bisa kenal, terus duet-duet bareng di Instagram itu gimana ceritanya? Dan kenalnya dari mana? Nah, kalau kenal sih emang dia udah terkenal ya. Emang dia terkenal dan emang kayak aku mau apa ya, belajar vokal, mendalami vokal lagi ya tentunya dia masternya ya. Siapa yang nggak kenal, dia kayak ya udah aku kayak Kak, aku mau belajar vokal bisa nggak gitu? Aku dari itu awalnya beneran aku yang minta kenalan, akhirnya dia mau ngajar. Oke, Terus habis itu pas di apa ya, pas kita latihan terus Tisha iseng yuk, rekam yuk, konten yuk. Ya udah gitu aja. oke. Jadi emang Tishanya yang awalnya ngewaro Kak Indra Iya, Aziz, terus bener. diajakin sama Kak Indra Aziznya. Bener. Dan nggak deg-degan apa Tisha? Deg-degan Kak, kan cuma kalau di video nggak kelihatan ya. Iya, Aslinya tuh tangannya dingin, tangannya suaranya dingin. getar, terus itu udah take ke berapa kali, aslinya gitu. Hmm. Oke, oke. Tapi keren banget loh kalian berdua nih. Buat listener pastinya udah tahu ya. Kak Indra Asih tuh sering banget kalau di FYP aku, di TikTok tuh seliweran dan nge-review artis-artis musisi-musisi itu seru banget pokoknya. Tapi berarti sebelumnya sama Kak Indra Aziz nih belum pernah ketemu, belum pernah ada hubungan apapun, baru kemarin itu atau gimana nih? Sebelumnya ya ketemu as a vocal coach aku, Kak Indah aja bantuin vocal coach aku, Oh, jadi vocal oh, coach aku. oke, wow, ternyata vokal coach deh jadinya duet bareng nih. Iya, Tapi aku lihat nih, kita balik lagi ke bahas soal single kamu nih, Syap. Nih, kan aku tadi udah lihat ya banyak banget sih, apalagi di YouTube ya, kamu tuh selalu memadukan musik dengan dance.
Dan Mm-mm. banyak banget kamu bikin cover-cover apa ya, dance-dance K-pop gitu. Benar, benar. Ya kan? Apakah secinta itu seorang Tisha dengan dance? Dan sejak kapan kamu tuh menekunin dance dan sadar kalau wah, ini aku anak dance banget nih gitu. Sebenarnya dari kecil, kalau kata orang tua cerita tuh, aku setiap denger lagu apapun ya, misalnya genrenya mau pas belum ada K-pop kayak dangdut, lagu India, atau apapun, aku emang anaknya suka joget gitu loh Kak, tapi jogetnya anak kecil. Tapi nggak malu, walaupun aneh di depan umum. Nah ini, papa mama aku udah bilang, wah ini anaknya kayaknya passionnya ini loh, jiwa tampilnya ada gitu. Terus seiring bertambah usia, ya mungkin akunya juga baru nge ya, oh ya emang ini kayaknya passion aku ya, nyanyi sambil dance ya. Dari situ sih awalnya mulainya kayak ketahuan, terus akhirnya oh aku mau seriusin deh, mau memperdalam lagi vokal dan dance gitu sih Kak, keterusan. Oke. Wah, berarti udah dari kecil nih suka joget-joget sendiri. Terus Iya, terus mungkin ada ini nggak kayak ah mau les dance aja deh atau emang otodidak dari kecil, Cak? kalau waktu kecil sih belum pernah kayak les karena emang fokus Mm-mm. akademis dan pikirnya itu kayak cuma kayak have fun aja kan, Ya. passion beneran. Mungkin aku mulai kayak bener kayak mau memperdalam ini tuh pas aku udah mulai sadar sih kayak aku bilang tadi, oh ini kayak passion aku deh, aku mau jadiin ini kayak apa ya, beneran serius gitu. Nah itu baru aku perlu Itu kayaknya itu les. kamu mulai berpikir kalau kayaknya ini passion aku deh dan aku bisa nih kalau nyeriusin pasti ada manfaatnya nih ke depan. Itu mulai umur berapa dan kapan tuh? Itu aku mulai kayak awal-awalnya tuh aku sering ikut ini apa kayak ekstrakurikuler di sekolah Oh gitu iya. SMP. Tapi kalau yang beneran kayak belajar serius terus kayak ketemu kakak-kakak yang emang profesional di bidangnya itu aku 4 tahun lalu sih Kak. 4 tahun 4 tahun lalu tuh berarti 2018 belasan ya? bener, Itu 2018 ke 2019. wah itu pas SMA apa atau abis lulus SMA nggak sih segitu tuh Udah, umurnya? udah Iya lulus. Aku kan? juga lebih cepet juga kebetulan. Oh wow, jadi 2018-19 baru kayak beneran pengen serius buat memperdalami dance ya? Bener. Dan nyanyi juga sih Dan barengan. nyanyi juga. Oke, kalau dance kan di 4 tahun lalu tuh, around 18, 19. Tapi kalau yang nyanyi nih, kamu sadar, kamu nih suka nyanyi, itu juga dari kecil, dari kamu. Pasti nih orang tua juga nih, anaknya tahu nih suka nyanyi dari kecil. Atau kamu sadarnya pas kapan nih, kamu suka nyanyi tuh? Sebenarnya bareng sih Kak. Jadi waktu itu yang orang tua aku jadi katanya aku ulang tahun. Kayak ada panggung gitu, terus aku nggak tahu kenapa aku pede aja aku naik, terus aku nyanyi balonku ada 5, tapi masih nggak jelas gitu. Kayak Oke. nggak jelas sambil joget. Jadi emang kayaknya gabung deh. Jadi nyanyi sama dance-nya berjalan searah barengan gitu ya. Emang Tapi Kak, tapi kan itu pas kecil di Balon Kuada 5 tuh pasti umur-umur kita TK SD nggak sih? Nah, bener. tapi pengen serius memperdalami musik itu pas kapan? Pas 4 tahun lalu sih Kak, itu aku 4 tahun udah lalu juga. kayak beneran oke, aku bakal fokus dan ini bakal jadi kayak apa? Aku mau ngejar cita-cita aku, mau memperdalam semua ilmu yang berhubungan. 4 tahun lalu sih Kak. Oke, dan ngomongin soal dance nih, yang apa single kamu juga yang JBAML ya, itu kan kamu juga bikin versi yang white and black nggak sih? Benar. Jadi aku Iya. kayak apa ya? Seru-seruan kayak mau bikin ada versi piyama juga. Jadi kayak biar orang apa ya kayak lihat feel-nya tuh lucu aja gitu, beda. Terus orang bisa lebih fokus lihat kayak dance-nya kan karena sebenarnya SD buat orang pelajari. Itu Itu 1 tahun lalu. oh iya itu 1 tahun lalu dan itu konsepnya dari Tisha sendiri. Tisha ada ide atau dari gimana tuh konsepnya? Kenapa bisa kepikiran mau bikin black and white dan tadi juga kepikiran bahkan mau bikin yang versi piyama kan? Benar. Nah, itu sebenarnya ide dari aku benar. Jadi kayak awalnya aku bilang, kepengen deh kayak ada versi, misalnya bajunya hitam putih kompakan. Terus ngobrol lagi nih, kenapa nggak sekalian ya versinya lucu gitu, kayak kita pura-pura tidur, terus bangun dance piyama, pakai piyama gitu sih, dari ide ngobrol gitu. Oh, berarti emang dari ide-ide dari Tisha sendiri, terus yang Gabung sih kesalnya ada yang dari, black and white gitu ya. Tapi yang piyama nah, belum nih, Sya. apa? Yang piyama, yang versi piyama nih, gimana nih? Apanya? Maksudnya udah keluar atau Iya, apa? ada keluar apa belum nih? Oh, udah keluar, udah dari YouTube juga sama kok. Setelah itu, Oh, itu berarti ada terus 3 versi keluarin. nih. Bener, versinya banyak waktu itu. Emang Dan kayaknya dancer banget ya si Tisha nih, dancer dan musisi paket lengkap gitu. Oke, wah keren banget sih. Tapi menurut kamu ya sebagai seorang musisi dan juga dancer,
di Indonesia nih kayak jarang banget musisi wanita muda yang memadukan musik dance dance dia jadi nyanyi sambil dance itu jarang banget. Ada sih mungkin Agnes Monica kayak gitu-gitu. Tapi Tisha sendiri dari awal milih kenapa sih nggak musik aja atau kenapa harus ada dance dance-nya? Ini kenapa? Ada alasan tertentu nggak? Nah, ini tuh sebenarnya pertanyaannya tuh apa ya? Yang aku jawab adalah aku mau menjadi diri sendiri sih, Kak. Karena emang maksudnya kalau kita mau berusaha mengikuti apa yang lagi tren atau emang apa yang kebanyakan orang bikin, tapi untuk nggak menjadi diri sendiri, menurut aku susah menjalaninya, nggak bisa enjoy. Karena emang menurut aku itu dia mungkin awalnya emang dari dulu aku senangnya emang joget sambil dance ya keterusan kali ya emang jiwanya di dalam. Jadi itu asalnya kenapa emang aku mau mengeluarkan lagu yang stylenya nyanyi sambil dance ya karena itu emang aku gitu. Oke, berarti pengen jadi sendiri aja nggak sih? Nah, Wah, keren banget nih. Dan ngomongin soal dance juga di YouTube kamu sering banget bikin cover-cover dance. Itu emang dari niat sendiri atau emang ada tim buat ngeproduksi? Tisha kamu harus cover ini, gitu. pastinya niat sendiri sih. Kayak kan aku yang tahu, oh ini kayaknya aku cocok di aku kepengen cover ini. Awalnya dari aku, terus biasa kayak aku baru lempar ke kayak tim. Menurut Kak, gimana ya kita bikin ini tapi konsepnya kita bikin beda ya, lucu gini. Jadi gitu. Jadi buat kayak ada yang beda-beda aja gitu. Oke, wah ternyata selain fokus sama apa musik dan dance nih, Tisha nih juga rajin banget buat upload konten-konten dance cover. Tapi udah lama loh aku nggak upload, nanti aku harus upload lagi loh, thank you Iya, udah iya reminder. Kak. Udah Wes, lama loh aku. ini kayaknya sangat bagus banget kalau Kak. Soalnya aku lihat Katisha tuh kalau di ini ya di MV di MV yang Katisha, terus di dance cover. Katisha tuh tipe yang kayak swag dan geli dan itu Tisha banget. Bener, itu makanya aku senang kalau lihat orang yang menyadari itu karena emang itu aku sih dan aku Apa ya bener. apalagi di single terakhir kamu yang Go Solo itu Ya emang epic banget sih Sya. Di kamu bisa memadukan kamu emang swag tapi tetap girly gitu. bener, emang kayak apa ya aku tuh perpaduan itu sih jadi kalau orang-orang terdekat bilang kok kamu sehari-hari ngobrolnya sweet ya kayak gini kok kamu kalau lagi syuting itu kok galak banget ya songong gitu jadi Bener. emang perpaduan muncul sendiri gitu Kak gimana. Aku lihat dari ekspresi muka kamu di MV itu udah aduh nih Ya, tembak ya Tisha kayak tajam gitu loh di kamera. takutin ya Kak padahal kalau kenal nggak gitu loh kalian jangan takut kalau kenal Tisha aslinya nggak gitu. Aslinya lebih sweet dan soft ya, lebih girly lagi. Oke, Nah, masuk ke single nih ya. Single kali ini tuh pasti sangat menarik banget nih ya aku lihatnya. Gimana sih proses dari dapat draft sampai kamu bisa ngerilis? Ada hal-hal unik atau emang yang pengen diceritain gitu nggak? Dari awal dapat draft sampai bisa rilis. tentang Go Solo nih ya, Yap. single terbaru ya. Oke, jadi pertama lagu ini tuh tercipta dari The Canal. Jadi aku bekerja sama sama namanya Kak Inu dan dia punya akses ke The Canal. Jadi The Canal ini kumpulan musisi asal Swedia dan emang mereka udah banyak menciptakan lagu buat girl group K-pop, kayak mungkin yang kalian semua tahu kayak Girl Generation, ada Twice dan lainnya masih banyak lagi. Jadi itu aja ini kisah unik. Aku nggak percaya lagu aku bakal bisa diciptakan dari mereka. Itu aja fun fact yang aku sampai sekarang berasa mimpi gitu, mimpi jadi nyata dengan kayak aku sebagai newcomers dan lagunya bisa berasal dari wah yang udah menciptakan banyak lagu hits K-pop aja aku udah bersyukur banget. Terus banyak banget sih Kak dan juga di Go Solo ini tuh apa ya kayak aku lebih menemukan jati diri seorang Tisha mungkin kayak seperti Kakak bilang tadi kok kamu apa swag tapi sweet kayak aku lebih memperuncing oh ternyata itu aku ya mungkin jadi kalau di sebelumnya ini cerita pendek yang di JBAML itu nama aku kan masih Cia CYA. Nah, jadi kali ini aku di rebrand kembali menjadi Tisha, TICA, karena apa ya, aku merasa kayak di kali ini aku lebih menyadari aku yang sebenarnya, mungkin seiring bertambahnya umur ya, biarpun setahun menurut aku banyak kejadian yang membuat aku belajar banyak hal. Terus, hal unik di prosesnya sih Kak, dari recording, karena aku ada ngeluarin dua version, kalau Kakak dengar ada English version dan Indonesia version, jadi itu juga challenge, satu-satu challenge. Terus koreografinya tentunya, koreonya itu beneran apa ya kayak kali ini lebih strong lebih ada tapi tetap ada ceweknya juga itu sih challenge-nya itu nge-switch ekspresi di mana pada saat strong aku harus nunjukin ekspresi yang strong kayak
bukan Tisha yang sweet, tapi pada saat cantik harus cantik sweet itu sih. Kayak bedanya itu challenge sih bener. Oke, tadi challenge-nya pokoknya apa ya, nge-combine antara sweet dan swag-nya tuh menurut Bener. susah banget dan Tisha, aku juga sadar pas kamu bilang dulu kamu brandnya Sha, C A, jadi Tisha. Ini aku Ya. pas lihat-lihat Instagramnya Tisha nih, ini yang bener. Oh, aku kira Sha itu panggilan rumah atau panggilan dari Bener. teman-teman. Oh Oh bener, gitu. bener. Bener, bener. Wah, Bener tapi loh. kalau pas JBAML itu emang belum Tisha atau gimana tuh? Ya, jadi awalnya kenapa aku Cia? Karena itu kayak pas pikir kalau di rumah ya biasa dipanggil Cia, Cia, Cia itu kayak mau panggil cepet ya. Mm, Jadi oh mm, mm, Cia aja deh. Terus pas akhirnya aku bekerja sama namanya Kak Inu ini, terus mm, kayak mm. kita jadi ngobrol, curhat lagi, kamu mau apa? Kamu yang sebenarnya gimana? Kayak aku tambah kebuka lagi. Oh ini aku yang sebenarnya gini ya. Aku harus lebih berani nunjukin Tisha yang sebenarnya. Terus ya udah kita putuskan, oke di tahun yang baru Tisha aja gitu. Karena Cia kan tetap menjadi part dari Tisha ya, tetap nama Ya, ini kayak apa menandakan oh ini Tisha gitu. ya, apalagi yang ngucapin kamu tuh banyak yang bilang Cia, Cia, Cia. Oh, Hmm, kayaknya ini panggilan rumah deh gitu. bener, bener Kak. Dan tadi sama Kak Inu kan kamu udah ngobrol-ngobrol banyak tuh dari bikin draft sampai rilis. Ada nggak sih sebenarnya draft lagu lain yang sebenarnya ada tapi pilihnya ini atau emang udah ini aja draft lagunya? Oke bener. Jadi awal tuh kita baik banget hearing bareng ya. Kita banyak banget kayak dikasih draft. Dan emang pada saat aku mendengar apa ya dari intronya aja si Go Solo ini tuh aku langsung jatuh hati Kak. Jadi pas dari awal denger Go Solo dari awal tuh aku bilang, wah ini kok musiknya aku banget. Tambah denger kok melodinya aku banget. Kok bagan-bagannya aku suka banget. Ini kayak finally aku menemukan lagu yang menggambarkan perpaduan personality Tisha gitu. Pas banget dengan Go Solo aku memperkenalkan lagi karya aku debut as Tisha dan sambil memperkenalkan personality Tisha gitu. Perpaduan antara sweet and spicy gitu. Aku bilang, wah ini lagu harus jadi lagu aku gitu sih. Oke, jadi emang ya lagunya Tisha banget dan cocok banget berarti ya ngobrol-ngobrol sama Kak Inunya berbuah gitu ya, Sya. Benar. Itu Dan aku penting. gimana? Menurut aku makanya itu penting kayak aku ketemu kakak terus kayak kita harus apa ya kayak ngobrol bareng dan akhirnya kita ternyata belum mengenal diri kita sebegitunya sebelumnya kita jadi lebih sadar dan yakin gitu. Oh, ternyata aku yang sebenarnya gini ya gitu. Itu penting sih. Oke, jadi masih dalam pokoknya nih aku banget gitu. Dari yang kamu swag dan Cute tuh Tisha banget dan juga lagu Go Solo intronya aja Tisha udah suka loh, udah Bener. jatuh cinta. Dan pas Bener. aku dengerin Go Solo, Tisha, aku ngerasa kalau ya sendiri itu masih bisa bersinar. Aku berasa kayak dimarah-marahin gitu loh. Aku bisa sendiri, berasa diajak gitu sama lagu ini. Berarti Tapi itu berhasil loh. Itu iya, berhasil gitu ya lagunya ya. iya kan? Dan tapi apakah nih dari Tisha seorang penyanyi Go Solo, maksud yang pengen kamu tunjukin atau maksud yang pengen pendengar kamu kasih gitu, apakah sama juga sama kayak yang aku rasain atau ada hal lain nih Sya sebenarnya yang pengen kamu ungkapin ke pendengar gitu? Salah satunya itu benar banget, itu poin sangat penting. Kalau dari kisah lagunya sendiri kan ini di mana Go Solo kita bisa pergi sendiri, mencari kebahagiaan untuk diri sendiri daripada terjebak di sebuah hubungan yang salah ya, atau yang bisa kita Mm-mm. sebut hubungan toksik. Itu dari kisah lagunya. Tapi sebenarnya kalau mungkin kakak-kakak atau kalian dengar lirik lagunya itu yang aku pengen sampein juga sih ini bisa relate sama semua orang sih sebenarnya. Selain kisah hubungan percintaan di mana yang emang kita harus sayang diri kita sendiri di mana kadang kita apa ya kita nggak merasa ternyata kita udah melupakan diri kita gitu padahal diri Oke. kita itu yang terpenting dan yang paling sayang dan mengerti diri kita tuh diri kita sendiri tapi kadang kita mengorbankan itu demi orang lain dan kita malah nggak sadar kita udah menyakiti diri kita sendiri jadi maksudnya poinnya ya mungkin kita harus ingat sayang diri kita sendiri. Ya, berarti sama lagu Go Solonya Tisha ini diajak, yuk bisa yuk sendiri tuh nggak apa-apa, kamu bisa ngapain aja dan kamu bisa lebih apa ya bersinar lah daripada kamu ngegalauin nggak cuma cinta doang, apapun kamu tetap bisa. Dan inspirasi bikin lagu ini dari awal tuh kamu emang ngerasain itu dari diri kamu atau curhatan dari teman-teman atau cerita dari mana sih Syah sebenarnya inspirasinya bikin lagu ini? Nah, jadi awal lagu ini yang seperti aku bilang tadi diciptakan dari The Canal. Jadi emang lagunya berasal dari penciptanya. Ada Hmm, namanya Johan.
Gustafsson, kalau nggak salah aku takut salah spell namanya. Nah, jadi lagu ini berasal dari dia. Jadi pas aku denger dan liriknya aku baca, dan emang ini udah relate banget sama aku sih. Jadi sebenarnya aku cuma bikin perubahan sedikit karena awalnya lagu ini full English. Dan Hmm, akhirnya aku translate ke Indonesia karena aku berasa aku lebih nyaman Indonesia. Walaupun Inggris pun bagus, tapi aku kayak kepengen versi Indonesia kayak nggak tahu kenapa lebih kena gitu. Dan iya, akhirnya iya, iya. ada beberapa perubahan yang tentunya disesuaikan gitu, Kak. Mm-mm. Tapi apakah ya dari lagu yang full English di Indonesia kan itu sebuah challenge juga menurut kamu? Apakah ada challenge di dalam perubahan dari English Indonesia itu, Sya? Benar, pastinya ada challenge karena apa kosakatanya kan juga beda ya. Kalau dari awal Mm-mm. Inggris ke Indonesia, terus kedua pengucapan. Jadi pas kayak recording pembawaannya, pengucapannya, oh ternyata harus lebih detail lagi gitu. Perbedaannya ada. Oke, wow. Dan kamu kan sebelumnya juga pernah ngeproduksi ini ya JBAML. Ada nggak sih perbedaan struggle-struggle, challenge-challenge juga dari JBAML ke Go Solo kali ini? Ada nggak perbedaan saat tahu produksi, entah pas eh, bikin apapun deh. Ada nggak challenge sendiri atau struggle sendiri dalam Go Solo kali ini yang membedakan dari JBAML? Perbedaannya mungkin aku bisa bilang kali ini tuh aku udah bisa lebih percaya diri karena aku benar udah lebih ngerti lagi Mm-mm. aku sebenarnya gimana, dan juga tentunya kemampuan aku menurut aku udah lebih bagus lagi. Kayak aku kan perbaiki dari kesalahan sebelumnya di JBML juga, dari vokal, dari dance lainnya. Apalagi ya perbedaannya, feel-nya sih Kak. Kalau JBML tuh cara nyanyinya, pas aku nyanyi feel-nya tuh kayak lebih apa ya, ceria, lebih cute, colorful, dan somehow kalau yang di Go Solo ini dari pembawaan nyanyinya aja tuh dari awal tuh kayak udah orang mau marah gitu loh Kak. Bener-bener aku merasa dimarahin banget denger ya. Kayak apa ya, dari nyanyinya tuh nggak bisa kayak dengan yang cute cantik gitu, dari awal udah harus strong gitu power Nah, itu strong sih. ya buat Go Solo kali ini. Tapi Sya, nyanyi sambil ngedance itu susah nggak sih? Susah. Apakah nggak ngos-ngosan? Apakah nggak capek banget? Itu gimana? Apakah kamu punya ya harus latihan sih emang gitu atau ada solusi-solusi nih? Atau dari awal emang udah menyesuaikan diri Sya nyanyi sambil ngedance? Pertama susah itu benar, kalau ada yang bilang gampang itu sih bohong menurut aku ya. Itu susah, ngos-ngosan iya, cuma gimana kita mengatasinya ya itu dia, pastinya kita harus membiasakan. Dan juga pasti latihan stamina, selain kayak dance vokal kita nggak boleh lupa workout. Kayak ada rutinitas yang harus menjadi rutin, kayak bukan pada saat mau syuting doang. Kayak aku harus latihan fisik setiap hari, latihan nafas juga. Jadi biar itu membantu banget sih Kak, buat kayak pada saat nyanyi sambil dance gimana biar pitch-nya kejaga dan dance-nya juga tetap bagus. Itu susah sih. Oke, bahkan musisi-musisi yang tanpa dance aja dia juga harus latihan fisik nggak sih? Apalagi yang pakai dance, makin-makin nggak tuh. Tapi Syah, kan kamu nih pernah nih collab sama Indra Aziz ya tadi. Next, ada nggak sih seorang Tisha tuh pengen collab sama siapa gitu? Wah, itu banyak banget ya. Mesti Banyak banget ya. aku sebagai newcomers tuh aku kayak apa ya? Kepengen banget sih collab sama banyak artis Indonesia, baik luar biasa, artis K-pop apalagi. Wah, aku masih banyak apa ya yang aku rasa mimpi, tapi pelan-pelan mudah-mudahan itu bisa menjadi kenyataan. Oke, amin. Tapi ngomongin soal K-pop nih kayaknya Tisha suka banget ya sama K-pop ya. Benar. Kelihatan banget dari YouTube kamu, dari kamu nge-cover dance juga. Itu ini kayaknya Tisha nih secinta itu juga sama K-pop. Benar. Bahkan style kamu tuh K-pop banget, Sya. Benar. Oke. Terinfluence K-pop, terinfluence K-pop. Oke. Dan kan tadi kamu bilang juga pengen banyak banget sih selain Kak Indra Aziz juga pengen collab sama musisi-musisi lain. Tapi next nih kan barusan rilis Go Solo. Next ada apa lagi nih Go Solo versi Piyama atau Go Solo versi Black and White lagi atau Versi kena solo ya. boleh tuh versi koplo. Ada nggak sih next? Nextnya ada apa nih, Kak Mm-mm. tanya nih? Boleh spill dikit deh. Feel, oke. Jadi sebenarnya aku juga sekarang lagi sambil persiapan next single. Wah. Tapi beneran kali ini kalau kalian lihat sosok aku di MV Go Solo di YouTube channel aku tuh beneran kalian bakal kaget karena bakal beda banget dari sosok Tisha di Go Solo. Dari kayak yang tadi kita udah ngobrol nih dari tadi kayak
Tisha yang strong, girl power, terus swag, terus ngedance, terus tiba-tiba kalian lihat yang next ini tiba-tiba pasti kalian kaget. Itulah Oh surprise dari iya. aku. Menunjukkan Wah, apa ya? Menunjukkan sisi Tisha yang berbeda. wah, makin penasaran gak sih? Soalnya aku lihat Tisha udah swag banget nih, swag abis Oke. dari awal. Dan kira-kira single next-nya bakal rilis kapan nih, Sya? Tahun ini, tahun depan, atau masih rahasia? Kalau spill-nya tahun ini, tapi Oke. kepastiannya belum. Wah, makin gak sabar ya, ini udah Maret, April. Aduh, kapan nih? Pokoknya tahun Kapan ini ya? ya. Oke, Tisha, boleh nggak sih spill atau nyanyiin buat listener part di Go Solo favorit kamu? Boleh. Ini aku nyanyi part sekaligus lirik kesukaan aku. Oke, Lirik kesukaan. part Oke. sekaligus lirik ya. Oke. I'd rather go solo. Aha, aha. Then go solo. I'd rather go solo, wow, wow, dan go solo, wow, wow. Ku lebih sayang diri sendiri, lebih baik aku sendiri lagi. Go solo, dan go solo, wow, wow, gitu. Yeay, keren banget Tisha. Oke, Tisha, kasih tahu dong ke listener, kalau listener pengen dengerin Go Solo dan semua lagu-lagu Tisha tuh ada di mana. Mm-mm. Oke, jadi buat kalian semua yang mau dengerin lagu terbaru aku Go Solo, jangan lupa kalian bisa dengerin di semua digital platform, ada English version dan Indonesia version, dan jangan lupa nonton MV-nya di YouTube channel aku Tisha, TICA, dan ada lirik videonya juga dalam versi bahasa Inggris. Oke, jangan lupa ya listener buat cek Instagram, YouTube, atau Spotify-nya Tisha kalau mau dengerin Go Solo. Dan jangan lupa, tadi Tisha juga udah spill-spill dikit next mau bikin single lagi. Dan aku mau bilang makasih buat Tisha karena udah ngeluangin waktu. Karena ya waktu kita juga gak banyak ya kali ini. Sayang banget kita harus ketemu secara daring. Dan congratulations, semoga Go Solo bisa makin banyak yang denger, makin banyak yang suka juga. Thank you udah ngulangin waktu ya. See you, Tisha.